Bismillah walhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmus thalith, hal apakah wajib alal mar'ati bagi perempuan satru wajhiha, menutup wajahnya. Taqaddama telah lewat ma'ana bersama kita fi suratin nur, di dalam menafsiri surat An-Nur. Apa yang taqaddama? Annal mar'ata manhiyatun, bahwa perempuan dilarang an ibda'i zinatiha, menampakkan auratnya, illa kecuali lil maharim, kepada mahram-mahram, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna, dan seterusnya. Janganlah para perempuan itu menampakkan aurat mereka kecuali kepada suami-suami mereka atau kepada bapak mereka, au ikhwanihinna, atau kepada saudara laki-laki, dan seterusnya. Itu dilarang menampakkan perhiasan. Cuma ulama tafsir memaknai jangan menampakkan zina, itu maknanya jangan menampakkan aurat. Tapi di sini zina ya dimaknai perhiasan. Walamma kanal wajhu aslaz zinah, dan ketika adanya wajah itu merupakan pangkal perhiasan, cantik itu karena wajahnya memang cantik. Wa masdarul jamal, dan wajah menjadi sumber kecantikan. Wal fitnah, sekaligus menjadi sumber penyebab fitnah, terjadi goda menggoda, tergoda karena wajah cantik. Lidzalika, karena itu, karena adalah satruhu, menutup wajah, anil ajanib, dari laki-laki lain, dorurian, bersifat doruri, menjadi wajib, menjadi mendesak, doruri. Walladzina qalu innal wajha laisa bi'auratin, sedangkan ulama-ulama yang mengatakan bahwa wajah bukan aurat, istaratu, mereka mensyaratkan, alla yakuna, hendaknya tidak ada, alaihi, di wajah itu, syai'un, sesuatu apapun, minazinati, dari perhiasan, kal asbagh, seperti berbagai macam warna atau zat pewarna, sidu, macam-macam. Wal masahik, berbagai merek bedak, allati tudau adatan, yang mana warna-warni bedak ditaruh di wajah, adatan, pada umumnya, litajammul, untuk bersolek, untuk berdandan. Wa bisyarti amnil fitnah, dan disyaratkan lagi kalau buka wajah aman, terhindar dari fitnah, tidak menimbulkan godaan, juga enggak ada laki-laki yang tergoda. Fa idza lam tu'man, jika tidak dijamin aman, al fitnatu, adanya fitnah, fayuhramu, atau fayahrumu, maka haram, kasfuhu, membuka wajah di depan laki-laki lain,
kalau terjadi fitnah. Wa mimma la syakka fih annal fitnata fi hadzal zaman ghairu ma'munah, adalah di antara perkara yang sama sekali tidak ada keraguan di dalam perkara itu, bahwasanya fitnah membuka wajah di zaman ini ghairu ma'munah, tidak bisa dihindari, utamanya dalam karakter orang Arab Timur Tengah. Perempuan bersolek cantik naik taksi hilang mas sana. Kalau di sini biasanya aman-aman saja. Yang enggak aman itu bukan menampakkan wajah, tapi misalnya membuka sampai paha, betis mulus, itu yang bisa memancing nafsu. Jadi kesan orang melihat wajah dengan melihat aurat betis, paha itu beda. Lidha, karena ini di konteks Timur Tengah, naro kami berpendapat, kami memandang wujuba satril wajhi, wajibnya menutup wajah, hifadhan ala karomatil muslimah, guna menjaga kehormatan perempuan muslimah. Waqad dzakarna ba'dal hujjat asy-syar'iyyah, benar-benar kami telah menyebutkan sebagian dari hujjah-hujjah syar'i. Hujjah apa itu? Ala wujubi satrihi, hujjah atas wajibnya menutupi wajah. Di mana itu? Fi bahsi bid'ati kasfil wajhi, dalam pembahasan tentang bid'ahnya membuka wajah, min suratin nur, dari tafsir surat An-Nur. Wa nazitu huna ba'dha aqwalil mufassirin, kami tambahkan di sini sebagian dari pendapat-pendapat para mufassir fi wujubi satril wajhi, tentang wajibnya menutup wajah. Ta'ifatun, sekumpulan, min aqwalil mufassirin, dari dawuh-dawuhnya para mufassir, fi wujubi satril wajhi, tentang wajibnya menutup wajah. Awalan, yang pertama, qala Ibnul Jauzi. Ibnu Jauzi itu murid dari Ibnu Taimiyah. Memang pahamnya salafi. Kalau modern namanya Wahabi. Tapi enggak apa-apa. Kita perlu tahu. Fi qawlihi, dalam firman Allah Ta'ala, yudnina alaihinna min jalabi bihin. Hendaknya perempuan-perempuan itu memanjangkan sebagian dari jilbab-jilbab mereka supaya bisa menutup belahan dada. Maksudnya yughattina, hendaknya para perempuan menutup ru'usahunna, kepala mereka, wa wujuhahunna, dan wajah-wajah mereka. Liyu'lama, supaya diketahui, annahunna, bahwasanya mereka itu harairu, perempuan-perempuan merdeka. Wal muradu bil jalabib, yang dimaksud dengan jilbab-jilbab adalah al-ardiyatu, ridak-ridak sal atau selendang yang biasanya ditaruh di atas pundak. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk nutup kepala, nutup bagian dada, biar enggak ada dada yang terbuka, ya. Qala, mengatakan penafsiran ini Ibnu Qutaibah. Sanian, yang kedua, wa qala Abu Hayyan fil bahril muhit, wa qawluhu, firman Allah, yudnina alaihinna min jalabibihin,
Syamilun, perintah ini mencakup li jami'i ajsadihinna, semua jasad perempuan-perempuan itu. Awil muradu biqaulihi alaihinna, atau yang dimaksud kalimat alaihinna ay ala wujuhihinna, menutup wajah-wajah mereka. Li'anna alladhi kana yabdu minhunna fil jahiliyah huwal wajhu, karena suatu yang tampak dari kaum perempuan ketika di zaman jahiliyah, yang biasa tampak terlihat itu adalah wajahnya. Salisan, yang ketiga, wa qala Abu Sa'ud, al-jilbab, makna jilbab adalah saubun awsa'u minal khimar wa dunar rida, kain yang lebih lebar dari kerudung tapi di bawah selendang, di bawahnya sal. Talwihi, melipatnya, almar'atu, perempuan, melilitkannya, almar'atu, perempuan, ala roksiyah, di kepalanya, malaikat jilbab menunggui. Watabqa, dan tersisa, atau watubqi, dia sisakan, minhu, dari ridha ini, atau dari jilbab ini, ma, bagian, tursiluhu, yang bakal dia lepas, ala sodriha, sampai menutup dadanya. Kalau di sini biasanya ya jilbab itu, jilbab dililitkan di kepala, diturahkan panjang berapa biar menutup dada, namanya jilbab. Dulu kudungnya ibu-ibu muslimat sama ini, sebagian tutupan sini, sebagian di, ya gitu kan, kudung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna ayati, makna ayat ini adalah ay, maksudnya yughattina, hendaknya kaum ibu menutup, biha, dengan jilbab, wujuhahunna, wajah-wajah mereka, wa abdanahunna, dan badan mereka. Kalau jilbab kita maknai jilbab biasa, yang fungsinya nutup kepala dan belahan dada. Badannya tertutup dengan baju, kakinya tertutup dengan meksi, bagian bawah tertutup dengan kaos kaki. Ya, hendaklah mereka menutup wajah mereka, badan mereka. Idza barazna, ketika perempuan-perempuan itu keluar rumah, lita'iyatin, karena salah satu faktor, minat dawa'i, dari macam-macam faktor. Ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan wanita berbahaya, lek buka-bukaan aurat. Wa anis sadi, diriwayatkan dari as-sadi, tughatti, perempuan menutup, ihda ainaiha wa jabhataha, salah satu dari kedua matanya, dan menutup bagian jidatnya, keningnya, batuknya, wasyaqqal akhar, dan menutup sisi yang lain, innal aina, kecuali mata, satu mata. Sekali lagi, nutup maksimal itu ala Arab, karena kalau enggak tutup maksimal memang bahaya di sana. Rabi'an, yang keempat, wa qala Abu Bakrin Ar-Razi, wa fi hadhil ayati, dalam ayat ini, yudnina alaihinna min jalabi bihin, dalalatun, ada petunjuk dalil, ala annal mar'ata syabbah, bahwa perempuan yang masih muda, makmuratun, diperintah dia, bisatri wajhiha, supaya menutup wajahnya.
anil ajnabiyyin, dari laki-laki lain. Wa izharis satri, dan diperintah menampakkan tutupnya. Wal afaf, diperintah menjaga diri, iffah. Indal khuruji, ketika keluar rumah. Li alla yatma'a, supaya tidak jadi kepingin fihinna, kepada perempuan-perempuan itu, ahli raib, orang laki-laki yang punya sifat raib, mencurigakan. Khamisan, yang kelima, wa fi tafsiril jalalain, adalah tersebut dalam tafsir Jalalain, ada keterangan al-jalabib jam'u jilbab. Lafaz al-jalabib itu jamak dari lafaz jilbab. Wahiyal mala'atul lati tastaynu bihal mar'ah, yaitu kain selimut yang mana tastamil berselimut biha dengan mala'ah, al-mar'atu perempuan, kerukup ni awake. Qala Ibnu Abbas, amaro perintah sapa Nabi nisa al-mu'minin, kaum perempuan mukmin, an yughattina, supaya mereka menutupi ru'usahunna, kepala mereka, wa wujuhahunna, dan wajah mereka, bil jalabib, dengan jilbab-jilbab, illa ainan wahidatan, kecuali tinggal terlihat satu mata. Kenapa perlu ditutup berukut? Liyu'lama, supaya diketahui, annahum harair, bahwa mereka itu perempuan-perempuan merdeka, bukan budak. Wa fi tafsir Tabari, ini dulu tafsir itu Tabaristan, saklore Iran apa itu ya, Tabaristan. Terus Imam Muslim apa itu nama lengkapnya itu? Kalau Bukhari ya Bukhara di Uzbek. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Sirin annahu qala sa'altu Ubaidah as-Salmani an qawlihi ta'ala yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Saya bertanya kepada Ubaidah tentang ayat ini. Farafa'a milhafatan kanat alaihi. Lalu si Ubaidah mengangkat kemul selimut yang ada di atas tubuhnya. Fataqanna biha, kemudian dia bertutup kepala biha dengan milhafah itu. Wa ghatta ra'sahu, dan dia menutupi kepalanya kullahu semuanya, hattal hajibain, sampai dua alis. Wa ghatta wajhahu, dan dia tutup wajahnya. Wa akhraja, dan dia tampakkan ainahul yusra, satu matanya yang kiri, min syiqqi wajhihil aisar, dari sisi wajah yang kiri. Waruya, diriwayatkan mislu zalika, seperti itu, ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, wa qad taqaddama al-hadisu sabiqan. Fahada wa amsaluh katsir min aqwali masyahiril mufassirin. Dawuh ini juga dawuh-dawuh lain yang sepadan, masih banyak dari dawuh-dawuhnya ulama mufassir yang masyhur. Semuanya itu yadullu dalalatan wadhihah,
menunjukkan dengan petunjuk makna yang jelas ala wujubi satril wajhi, atas kewajiban menutup wajah, wa adami kasfihi, dan tidak membuka wajah, amamal ajanib, di hadapan laki-laki lain. Allahumma illa idza kana rajul khatiban, kecualilah kalau laki-laki itu si orang yang ngelamar. Mbak-mbak lek dilamar Mas Gembil, boleh tunjukkan wajahnya. Ya. Ojo ayu-ayu nemen ya. Nek ayu-ayu nemen garakne Mas Gembil ra gelem. Ra gelem apa rawani? Mbak-mbak wis nonton film pendek? Apik ya? Nah, saya memberi catatan ada yang kurang. Itu kan habis masuk kamar, kardus saya tertinggal di kereta kan gitu ya. Itu harusnya ada mbak-mbak yang ngomong mas-mas, dos punten iki mbak niki sing anyar kardusnya kari teng kereta. Terus langsung, keretanya napa? Gerbang nomor berapa? Itu kereta mau kemana itu? Itu tadi dari Bangil ke Malang, amblas ke Blitar, lalu Tulungagung, Kediri, terus Kerto, sono. Jangan khawatir Pak, langsung naik sepeda, cegat neng Kerto, sono. Ya diparani gerbong keberapa ketemu. Kan perlu ada adegan begitu, terus diwehno, ya biar dapat poin gitu loh. Terus ucapan terima kasih, mbak nggak usah terima kasih. Ini memang sudah kewajiban saya. Ada 2-3 momentum dalam episode itu yang membuat Mas Gembil semakin nggak tahan. Lalu momentum berikutnya, Mas Gembil terus sering merawat diri kemana-mana pakai baju yang setelikan. Terus mau apa, terus rambutnya disisir. Dengarin ada perubahan. Kalau malam bangun wiritan setengah jam. Ini kok jadi Mas Gembil yang lain ini ada apa sih? Ternyata pas di kuping dirungokne di qadha hajati wa mahabbatiha al-Fatihah. Perlu dibuat adegan-adegan kayak begitu ya. Terus Gembil sowan ke kiai mana begitu minta ijazah. Ya. Minta ijazah hizib apa gitu. Ternyata sudah pakai hizib, pakai asma, pakai apa tetap enggak ngentalno ya. Ya. Pakai jurus hizib apapun tetap nggak bisa menembus hatinya. Pada akhirnya Gembil stres. Stres terus adegan stres gimana? Diparani Pak Lek karo Mas Farid terneneng Pak Pur Lamongan kono. Jadi Gembil pedot malian. Dengar Gembil stres enggak tega juga mbak itu. Disambangi ke sana langsung waras. Ternyata stres itu enggak sungguhan, itu modus. Nah, beberapa episode berikutnya itu diberi judul ya wirid, hizib, asma kalah sakti dengan modus. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali jika laki-laki itu sedang melamar. Khataba yakhtubu. Itu maknanya melamar apa berkhutbah?
Kalau masdarnya khutbatan berpidato. Kalau masdarnya khitbatan ngelamar. Kalau khitabah ya belajar pidato. Au kanatil mar'atu fi halati ihramin bil haji. Atau perempuan itu dalam keadaan lagi ikhram haji atau ikhram umroh. Fa innahu waktu ibadatin, sungguh pada saat ikhram itu kan waktu ibadah, bukan waktu gendaan, bukan waktu ngelirik. Wal fitnatu ma'munah. Nah kalau lagi ikhram tawaf sa'i, meskipun buka wajah, insya Allah fitnah itu bisa terhindar, itulah aman. Fala yuqasu ala hadhil halah, maka pendapat buka wajah enggak bisa dikiaskan dengan kondisi lagi ikhram. Kama yaf'alu ba'dul jahalatil yaum, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh hari ini. Tapi kalau ukurannya aman apa enggak? Emang ukuran aman di Indonesia dan di Arab itu memang beda. Ibarat obat itu dosisnya beda gitu. Haitsu yaqulun idza jaza laha an takshifa an wajhiha fi halatil ihram, di mana orang-orang bodoh ini berpendapat, berucap, jika boleh bagi perempuan membuka wajahnya pada saat ikhram, fama'nahu annahu yajuzulaha an taksifa fi ghairih, maka artinya boleh dong perempuan itu buka wajahnya di luar ikhram minal awqat, dari macam-macam waktu, li annal wajha laisa bi auratin, karena wajah itu bukan aurat. Nah ini dikritik oleh ulama Saudi. Fahadha kalamu man lam yafqah syariatal Islam. Kayak begini ini omongannya orang yang enggak paham tentang syariat Islam. Sekali lagi, kalau ukurannya menggoda apa enggak, terjadi fitnah apa enggak, tingkat bahayanya menggoda apa enggak, jadi fitnah apa enggak di Arab dan di Nusantara beda. Wa man darasa hayatas salafis salih wa ma kana alaihi nisa'ul fudlayat afdal itu kalau laki-laki, kalau perempuan fudla, akbar kalau laki-laki, kalau perempuan kubro, ya, asghar kalau muzakkar, kalau muannas sughro, afdal muzakkar, kalau muannas fudla. Fudla dijamakkan muannas salim fudlayat, gitu ya bacanya ya. Pojo di pojo fadlayat. Saya tadi dapat uploadan dari kiai alim di Jawa Tengah. Fulan itu pintar pidato tapi enggak ngalim. Karena seringkali kami perhatikan kadang baca dalil i'rabnya salah, harokatnya salah, berarti enggak alim. Tapi orang awam enggak tahu, dikiranya ya sudah alim. Orang awam enggak tahu i'rab yang salah yang benar. Orang awam enggak tahu makhraj yang benar mana yang salah. Pokoknya lancar pidato, lancar dalil ya dianggap alim, namanya orang awam. Kalau kiai tahu, sesama kiai tahu, itu kiai itu bukan. Itu sesama kiai tahu. Sama saja orang tamat SMA, jurusan biologi, ngerti medis dikit-dikit, ngerti biologi dikit-dikit, lalu kursus tentang medis, neng desa wis dianggap paling pintar tentang kesehatan. Tapi dari dokter spesialis
opo ae. Dokter spesialis tahu mana yang ahli, mana yang bukan. Sama aja begini. Arek TK gambar mobil welek menceng kabeh. Lek ngarani wis jos wis kali guru 100 ngono langsung. Dioleh-olehi 100 wong arek TK. Tapi orang yang sudah profesional ngono kok apik. Ukuran itu beda-beda. Wa man darasa hayatas salafis salih, orang yang mengkaji, mempelajari kehidupan ulama salaf salih, wa ma kana alaihin nisaul fudlayat, dan amal karena yang telah ada alaihi memegangi amal itu anisa'u kaum perempuan zaman dahulu, al-fudlayat perempuan yang top-top afdol-afdol, yakni nisa'u sahabah wa tabi'in, kaum perempuan di zaman sahabat dan tabi'in. Wa ma kana alaihi al-mujtama'ul islami, dan amalan-amalan karena yang telah ada alaihi menetapi amalan itu al-mujtama'ul islami, masyarakat Islam, Islamic community, society, fi asrihi zahabi, di zaman keemasannya, zaman-zaman Imam Syafi'i, zaman-zaman Abbasiyah, itu zaman-zaman keemasan Islam, minat tasattur, yakni mereka semua pada nutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Lo enteng, nggak buak suaranya. Wat tahaffud, menjaga diri. Wasyanati, sama menjaga. Orang yang mempelajari kebiasaan salaf soleh, bagaimana perempuan-perempuannya nutup aurat, arafah, maka orang ini akan mengetahui khata'a hadzal fariq, mengetahui kesalahan golongan ini, minan nasi, dari umat manusia. Golongan yang mana yang salah ini? Alladzina yaz'umuna annal wajha la yajibu satruh, orang-orang yang menyangka bahwa wajah tidak wajib ditutupi. Ini dia yang mengkaji bagaimana tradisi salaf akan mengetahui bahwa pendapat boleh buka wajah itu pendapat salah, kata beliau. Bal yajibu kasfuh, bahkan kata golongan ini wajah wajib dibuka. Kalau ini enggak lah, kita ini orang NU sekedar mengatakan enggak wajib ditutup, mau nutup monggo, enggak nutup juga monggo, tapi enggak mewajibkan. Wa yad'unal mar'atal muslimah, dan mereka mengajak, mempropaganda perempuan muslim, antusfira an wajhiha, supaya perempuan itu membuka wajahnya, bi hujjati, dengan hujjah alasan, annahu laisa bi auratin, dengan hujjah katanya wajah itu bukan aurat, li ajli an yatakhallasu minal ismi bizamihim. Kenapa mereka malah propaganda ngajak perempuan buka wajah? Alasannya agar mereka terhindar, selamat dari dosa, bizamihim, dengan sangkaan mereka. Dosa mana? Fi katmil ilmi, menyembunyikan ilmu. Wa ma jarau annaha makidatun, padahal mereka tidak tahu bahwa itu tipu daya. Jabbaraha, yang telah memplanning, merencanakan tipu daya itu, a'da'uddin, para musuh agama. Wa fitnatun, dan itu bisa menjadi fitnah, min ajli tadarruj, dalam rangka bertahap,
step by step bil mar'atil muslimah, dengan wanita muslimah. Pertama buka wajah dulu, lama-lama kalau berbaju lengannya pakai separuh biar gelangnya kelihatan ya, lama-lama dibuat agak ketat, lama-lama jilbabnya ngapret, dan seterusnya, lama-lama buka aurat. Khawatirnya seperti itu. Ila takhallus, sampai pada akhirnya melepaskan diri minal hijab syar'i, melepaskan diri dari hijab syar'i. Alladzi amila lahul a'da, yang mana telah melakukan pelepasan hijab syar'i itu al-a'da'u, para musuh Islam. Kalau barat wis enggak karu-karuan sudah buka-bukaan ya. Zamanan tawilan, di waktu yang telah lama. Nek terjadi begitu Mas, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini musibah. Dan sebetulnya kalau Indonesia itu menuju kepada syar'i. Tahun 80-an jarang anak SMK, STM ketika itu. Anak Brawijaya, anak SMA Tugu, perempuan jilbaban jarang. Yang jilbaban anak PGA atau MAN. Nah, tahun 90 ke sini banyak TPQ, banyak kajian, terus ono nyanyian teko jilbab putih, lambang, itu. Terus MHN Najib juga ikut mensemarakkan jilbab. Nah, sejak tahun 90-an itu sampai sekarang, hari ini di SMA Tugu misalnya, kalau dulu yang jilbaban hanya 1-2, sekarang yang 1-2 itu yang tidak jilbaban. Indonesia menuju itu. Sementara yang Saudi, yang Riyadnya menuju bukaan. Apa maneh Uni Emirat Arab ya tambah gembil ramuleh tenan. Dubai Masya Allah. Sehingga kalau ulama Arab kereng kayak begini, ya memang patut prihatin ulama Arab. Dulu mereka nutup aurat, sekarang buka-bukaan ke barat-baratan. Nah kalau sikap prihatin banget ini kau ceramahkan di Indonesia, ya kira-kira wong malah nesu, jadi kurang piye maneh to. Biyen ora nutup aurat, saiki wis nutup, sik kurang maneh, sik salah maneh. Jadi tetap ibarat obat, dosisnya seberapa, dosis ceramah itu tetap melihat situasi dan kondisi Mas ya. Ojo dipadakne dengan antar negara dengan negara lain. Al-Fatihah.